Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji tak henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, sehingga kita dapat berkumpul dari pagi hingga hari ini dan seterusnya dalam satu agenda yang menurut kami adalah kegiatan yang patut dan layak diikuti, dan ini harus mendapat apresiasi dari kami. Salawat berangkai salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hendaknya menjadi hiasan lisan kita agar kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Pengurus Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Kota Medan yang dinakodai oleh Ustadz, saya paling payah saya mengingat nama lengkapnya ini, Putra Khairul Hadi, Khairul kalau kata Ustadz Rahmat, Putra Khairul Hadi, mualim ya, sebagai ketua dan sekretaris ada Ustadz Rahmat. Kemudian pengurus yang lain ada Ustadz Zubir, ada Ustadz Ivan, dan ada tenaga ahli Doktor Kuadrat, Pak Yopi. Beliau itu doktornya kuadrat. Udah selesai Pak Yopi. Kita doakan cepat selesai doktornya. Beliau ngambil 2 doktoral dan dua-duanya di luar negeri. Satu di Malaysia, satu lagi di Amerika. 3, satu lagi di Jogja. Berarti dan 3-tiganya belum jelas semua. Oke. Setidaknya bahwa ketika berani untuk mendaftar, maka akan ada upaya untuk menyelesaikan. Ketika berani untuk mendaftarkan diri mengikuti diklat, maka akan berupaya untuk menyelesaikan diklat sampai akhir. Saya tanya kemarin sebelum pelaksanaan, berapa yang kira-kira seminggu yang lalu, berapa yang sudah terdaftar Ustadz Putra Khairul Hadi? Beliau menyatakan ada 29 orang. Banyak kali tuh, saya bilang. Kok banyak katanya, kan bisa ada untung kalau banyak, kata beliau. Saya bilang enggak, ini bukan kegiatan untuk cari untung, tapi cari selisih aja, saya bilang. Enggak, maksudnya begini, karena ini adalah diklat khusus untuk calon kepala sekolah, maka nggak perlu kuantitasnya, yang terpenting adalah kualitas. Karena dalam mihrab masjid pun nggak boleh ada 2 sajadah berdampingan, hanya boleh ada 1 mihrab dalam satu sajadah dalam 1 mihrab. Artinya apa? Kalau ada 2 mihrab, berarti sama lah di sekolah itu ada 2 kepala sekolah. Ini yang bingung nanti. Guru mau ikut yang mana? Kepala sekolah yang A atau yang B? Nggak boleh, hanya ada 1. Oleh karena itu kegiatan ini memang nggak perlu rame-rame orang, cukup sedikit saja. Maksimal 20. Tapi alhamdulillah kegiatan ini bisa diikuti oleh 16 peserta, 8 representasi SD dan MI, 6 representasi SMP dan Sanawiyah, serta ada 1 peserta impor dari Serdang Bedagi diimpor. Dan saya mengapresiasi apa yang menjadi niatan dari Serdang Bedagi, Ustadz. Ini pun saya susah menyebut nama aslinya, karena sejak Ridwan Malik Yus, ya, karena saya kayaknya pernah jadi instruktur beliau nih ketika LKD IPA, makanya saya ingat betul. Terakhir Bu
saya diundang beliau, mampirlah kalau ke Pantai Cermin. Saya ke Pantai Cermin mampir. Dibakarkannya 3 kilo ikan. Dibawakannya pulang saya. Berapa kilo tuh? Saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari sebuah perkawanan, persahabatan abang dengan adik dan seterusnya, saya kira. Meski kami jarang sebenarnya bertemu. Tapi itulah dia, bahwa kita diikat dan disatukan dari organisasi yang bernama Al-Jamiyatul Wasliyah. Sebelum saya lupa, termasuk yang harus kami hormati, pengurus daerah yang berhadir, ada Ustaz Usni Maulana. Beliau ini wakil staris di PD Al-Wasliyah Kota Medan. Baik Bapak Ibu sekalian, para mualim dan mualimah yang kami muliakan, kegiatan ini sesungguhnya adalah amanah dari regulasi organisasi kita. Pelatihan kepala sekolah itu termaktub dalam peraturan dalam sistem pendidikan Al-Wasliyah dan dalam peraturan pelaksana sistem pendidikan Al-Wasliyah, bahwa harus dilakukan diklat calon kepala sekolah. Dan tentu saja ketika regulasi itu ada, maka itu menjadi bagian penting ketika dilakukan seleksi kepala sekolah. Saya nggak menafikan bahwa yang mau ikut diklat ini seluruhnya pengen jadi kepala sekolah. Pasti ada yang nggak kepengen juga. Kenapa belum waktunya? Kalau udah waktunya kepengen juga itu. Tapi yang pasti bahwa kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat buat Bapak Ibu, mualim-mualimah dan ustadz-ustazah dalam peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan, terutama di sekolah. Setidaknya ada 3 hal yang akan didapati dari kegiatan ini. Pertama, soal manajerial. Kenapa manajerial? Karena manajerial ini adalah ilmu sekaligus seni. Ilmu sekaligus seni. Bahwa ini ilmu dalam mengatur, dalam menata itu juga ada seninya. Sehingga kami berharap bahwa dengan mengikuti kegiatan ini, manajerial Bapak Ibu akan semakin meningkat. Bagaimana mengatur, menata hubungan antara kepala sekolah dengan PKS, kepala sekolah dengan Dewan Guru, kepala sekolah dengan pihak organisasi, majelis pendidikan maupun di lingkup organisasi Al-Wasliyah sendiri. Untuk Medan tentu dengan pengurus daerah Al-Wasliyah Medan. Kemudian juga termasuk manajerial bagaimana membangun hubungan dan membangun relasi dengan wali-wali murid. Ini menjadi penting dan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena yang menjadi segmen utama siswa kita, yang akan menjadi siswa itu adalah masyarakat di sekitar sekolah kita. Maka ini menjadi penting saya kira. Kemudian tentu juga ini akan memberikan manfaat dalam hal pedagogis buat Bapak Ibu. Bahwa kemampuan pedagogik Bapak Ibu, saya yakini akan meningkat dengan kegiatan ini. Maka nanti manfaatkan. Ada Dr. Yopi nanti yang akan membimbing di sini sebagai mentor Bapak Ibu. Beliau ini orang cerdas, orang pintar, ilmunya banyak. Walaupun sedikit agak mentiko. Tapi juga lucu gitu. Maka manfaatkan ini, gali sebanyak-banyaknya pengetahuan beliau untuk menambah asupan pengetahuan kita. Saya sendiri pun kalau kami ngobrol di PD, saya banyak pura-pura bodoh aja sama beliau, supaya keluar ilmunya semua. Sama guru itu, kalau kita sok-sok pintar, dia pala. Tapi kalau kita pura-pura bodoh, keluar semua ilmunya. Itu psikologisnya guru. Jadi, tapi itulah memang karakter. Tapi ketika kita memahami karakternya, maka nggak ada persoalan sesungguhnya. Dan saya kira hal penting yang juga akan dapat digali dari kegiatan ini dan manfaatnya adalah pengetahuan tentang sosial tentunya. Bahwa kita, Al-Jamiyatul Wasliyah, adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Itu yang paling penting. Kita pahami bahwa Al-Wasliyah ini bukan perusahaan. Al-Wasliyah ini bukan organisasi yang bersifat profit oriented, tapi bersifat pada sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dan itu harus menjadi tertanam dalam diri kita. Saya kira ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kami berdoa
Dan kami meyakini bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih untuk angkatan pertama mengikuti kegiatan ini. Saya nyatakan kepada Majelis Pendidikan, kegiatan ini hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 tahun maksimal. Bila perlu 2 tahun sekali, atau 1 tahun setengah sekali. Nggak boleh sering-sering ini. Karena nanti kalau sering-sering, ini yang nanti ribut. Semua mau jadi kepala sekolah. Nggak boleh juga. Jadi kami juga harus punya konsep manajerial dalam melakukan kegiatan serupa. Ini bukan sesuatu yang kegiatan yang murah, tapi ini kegiatan yang memiliki value yang tinggi. Jadi beruntung Bapak Ibu hari ini mengikuti kegiatan ini dan menjadi angkatan pertama. Dan saya tekankan kepada Majelis Pendidikan, kalau ada pemilihan kepala sekolah, maka prioritas utama adalah yang telah mengikuti diklat kepala sekolah, baik yang dilakukan oleh Al-Wasliyah atau yang dilakukan oleh kementerian atau kedinasan terkait. Itu perlu dicatat, Pak Ketua, ya. Saya kira terakhir, terima kasih atas kesediaan waktu, kesediaan segala hal Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf saya baru bisa hadir siang ini karena semalam mengikuti Muswil Al-Wasliyah di Batubara. Tadi malam kami untung, saya bilang kita pulang saja malam ini juga, besok ada kegiatan kita sampai lewat hampir dini hari, dan hari ini kita ketemu di sini, alhamdulillah. Dan ini bagian dari kerja-kerja kita dalam organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang-orang yang dicatatkan oleh malaikat, jadi orang-orang yang memiliki amal jariah terhadap ilmu-ilmu yang kita miliki, yang kita distribusikan dan salurkan kepada murid-murid kita. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Baik, tunggu dulu, stop dulu tepuk tangannya. Saya buka dulu, baru tepuk tangan. Tepat jam 16 lebih 40 menit kita buka kegiatan ini. Diklat calon Kepala Satuan Pendidikan Al-Wasliyah tahun 2025 dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.